Hari itu adalah hari Jumat. Seharian aku mengajar di sekolah dengan perasaan tidak tenang. Sejak semalam, pikiranku terus dihantui bayangan pesan singkat yang kulihat di ponsel Ardi. Pesan dari seseorang bernama R yang bilang tak bisa tidur karena kepikiran dia. Tak perlu jadi detektif untuk tahu siapa R itu. Dan aku benci mengakuinya. Tapi aku tahu persis, itu Rina. Aku mencoba beraktivitas normal. Saat di kelas, aku masih bisa tersenyum pada murid-muridku, tapi begitu sampai ruang guru, aku langsung merasa kosong. Aku ingin sekali bercerita pada seseorang, tapi aku takut. Takut dianggap berlebihan, takut dianggap mengada-ada. Bagaimanapun ini menyangkut suamiku dan kakakku sendiri. Sore itu, saat bel pulang berbunyi, aku sengaja bilang pada Ardi kalau aku harus ikut rapat guru malam ini. Padahal sebenarnya rapat itu baru diadakan minggu depan. Aku sengaja berbohong. Entah kenapa, hatiku mendorongku untuk melakukan itu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah saat aku tidak ada. Aku pura-pura pergi padahal hanya berputar-putar di sekitar komplek. Sekitar pukul 8 malam, aku kembali ke rumah dengan langkah hati-hati. Aku memarkir motor agak jauh agar tidak terdengar. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi suasana rumah sepi. Awalnya aku pikir tidak ada siapa-siapa, tapi saat aku membuka pintu pelan-pelan, terdengar suara samar dari lantai atas. Suara tawa kecil, suara yang sangat aku kenal. Itu suara Rina. Darahku berdesir cepat, kakiku gemetar tapi aku memaksa untuk melangkah naik. Setiap anak tangga yang aku injak terasa berat. Aku berjalan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Semakin dekat ke kamar, suara itu semakin jelas. Ada juga suara Ardi. Mereka bicara pelan, lalu tertawa kecil, seperti dua orang yang sedang berbagi rahasia. Aku berdiri tepat di depan pintu kamar. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu, tapi aku tidak berani mendorong. Tubuhku gemetar, keringat dingin membasahi punggungku. Dalam hati aku berdoa, semoga semua ini hanya kesalahpahaman. Semoga ketika pintuku buka, aku hanya akan melihat kakakku sedang pinjam tempat tidur untuk tidur sebentar, dan suamiku sedang membantunya tidur. Tapi kenyataan jauh lebih kejam dari harapan. Dengan satu tarikan nafas panjang, aku mendorong pintu kamar. Dan saat itu juga, dunia yang kuanggap indah selama ini runtuh seketika. Di depan mataku, kulihat Ardi dan Rina sedang berbaring di atas tempat tidur. Tubuh mereka terlalu dekat, terlalu mesra, tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Rina sontak menjerit kecil melihat aku berdiri di ambang pintu, sementara Ardi langsung bangkit, wajahnya pucat pasi. Aku berdiri kaku, kakiku seperti membeku di lantai. Suara di sekitarku lenyap, yang tersisa hanya detak jantungku yang memekakkan telinga. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa aku tahan. Mas, Rin, apa ini? Suaraku parau, hampir tidak keluar. Ardi mencoba mendekatiku, tangannya bergetar. Maya, aku bisa jelasin, ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku mundur, menepis tangannya. Jelasin apa? Aku lihat sendiri dengan mataku, Mas. Kamu sama siapa sekarang? Sama kakak aku sendiri. Rina menunduk. Wajahnya merah penuh rasa bersalah. Maya, aku minta maaf. Minta maaf, aku tertawa getir, tangisku pecah. Kamu kakakku, Rin. Sejak kecil aku selalu percaya sama kamu. Aku selalu pikir kamu orang yang akan jaga aku. Tapi sekarang kamu rebut suamiku. Rina menangis, tapi itu tidak membuatku luluh. Justru semakin sakit rasanya. Ardi masih berusaha mendekat. Maya, tolong, aku kilaf. Aku sayang kamu, tapi aku juga cukup. Aku jerit sekeras-kerasnya. Jangan sebut kata sayang di depan aku lagi. Kamu sudah ngancurin semuanya. Kamu bukan cuma ngancurin pernikahan kita, Mas. Kamu juga ngancurin keluargaku. Lututku lemas. Aku jatuh duduk di lantai, menutupi wajahku dengan kedua tanganku. Suara tangisku memenuhi kamar. Aku tidak peduli lagi dengan penjelasan mereka. Bagiku, tidak ada penjelasan yang bisa menghapus pengkhianatan ini. Malam itu, aku keluar dari rumah dengan langkah gontai. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya berjalan, menangis tanpa arah, membawa luka yang bahkan aku tidak bisa gambarkan dengan kata-kata. Dan di dalam hati kecilku, aku sadar hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini.